Shalom saudara dan saudari, apa kabar semuanya? Harap selalu dalam keadaan yang baik, pastinya atas berkat pimpinan Tuhan. Kembali kita mendengar lagi firman Tuhan ketika ini, dan terima kasih karena terus support channel ini dengan kesetiaan Anda semua membuatkan saya semangat untuk terus kongsikan video pelajaran dari firman Tuhan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, video kali ini saya mau katakan perlu difahami dengan penuh teliti. Kenapa? Sebab kita akan membahas tentang nubuatan khususnya mengenai 2300 hari yang terdapat di Daniel 8 ayat 14. Jika tidak teliti maka akan terjadinya kebingungan. Jadi untuk memahami pelajaran kali ini perlunya meminta dorongan dari Roh Kudus untuk dapat memahami. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam ada beberapa pertanyaan yang harus kita ketahui jawabannya, yaitu apa arti nabi? Apa arti umum untuk istilah nabi? Apa arti nubuatan? Apa arti istilah karunia nubuatan? Dan apa arti istilah roh nubuatan? Arti nabi adalah seorang yang dipanggil oleh Allah. Manakala arti umum istilah nabi adalah seorang yang terinspirasi berbicara bagi Allah. Nah, arti nubuatan adalah segala pesan yang Allah berikan kepada umatnya melalui seorang yang diinspirasikan atau seorang penyambung lidah bagi Allah. Kalau pengertian umum nubuatan adalah kejadian yang akan terjadi dan pasti digenapi. Arti karunia nubuatan pula adalah di mana Allah memberikan kemampuan untuk menerima dan menyampaikan melalui pesannya kepada umatnya. Dan arti roh nubuatan adalah roh yang menginspirasikan melalui nabi dan mendorong untuk bernubuat. Mari kita mulai. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dalam ayat itu katakan sampai lewat 2300 petang dan pagi tempat kudus akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Nah, apa artinya? Saudara dan saudari, berbicara mengenai tempat kudus atau bait suci, kita pasti tahu dari zaman Musa lagi Tuhan sudah perintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci. Dan pada zaman Salomo didirikanlah bait suci, dan pada zaman Yesus masih ada bait suci. Nah, apa arti bait suci? Dalam bahasa Ibrani adalah mikdas, yang artinya tempat yang diasingkan. Dari kata kerja adalah gadas, yang artinya memisahkan, mengasingkan, menguduskan. Berasal dari kata yang sama, yang artinya membuat jadi kudus. Tempat kudus. Jadi bait suci atau tempat kudus adalah sebuah tempat yang diasingkan atau dibuat jadi kudus karena kehadiran ilahi. Boleh dilihat dalam kitab Keluaran 25 ayat 8 dan Keluaran 29 ayat 43. Nah, di dalam bait suci kita tahu hanya para imam saja yang ditugaskan melayani di bait suci untuk mewakili umat di hadapan Yang Maha Kuasa. Nah, apa saja yang dilakukan dalam bait suci? Secara ringkasnya ada 5 elemen yang penting dari penebusan di dalam bait suci, yaitu pengantaraan, upacara korban, pengampunan, pembersihan, dan penghakiman. Saudara dan saudari, tahukah kita bait suci di bumi adalah sebagai lambang atau contoh atau simbol dari apa yang ada di surga? Mari kita lihat ayat ini dengan saksama. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi bait suci adalah sorga itu sendiri yang menerangkan tentang pelayanan Yesus. Kenapa Allah mengatakan harus membuat tempat kudus bagiku di bumi? Bukan saja supaya Allah hadir dan diam di tengah-tengah umatnya, tetapi juga supaya kita sebagai umatnya dapat memahami bagaimana proses penyelamatan dan pelayanan Yesus dan bagaimana keadilan dan kemurahan Allah kepada umatnya. Jadi bait suci di bumi adalah gambaran, contoh dari apa yang ada di surga.
Namun bukan berarti struktur perabotnya sama ada di surga. Tidak, karena yang nyata adalah surga itu sendiri. Harap ke tahap ini tidak ada kebingungannya. Nah, berbalik dengan ayat yang terdapat dalam Daniel 8 ayat 14. Ini berbicara mengenai bait suci di surga dan bukan di bumi. Mari kita kembali perhatikan ayat tersebut. Dikatakan di akhir 2300 petang dan pagi, maka bait suci akan dipulihkan, dibersihkan. Ini berbicara mengenai bait suci surga, bukan bait suci bumi. Kenapa ayat dalam Daniel 8 ayat 14 berbicara tentang bait suci surga dan bukan bait suci bumi? Sebab di akhir 2300 tahun itu tidak ada bait suci di bumi. Nah, sekarang mari kita lihat apakah 2300 ini. Kita pasti mengetahui hal ini, yaitu 1 hari dalam nubuatan melambangkan 1 tahun. Bilangan 14 ayat 34, Yeskiel 4 ayat 6. Jadi 2300 tahun. Mari kita lihat 2300 tahun ini bila titik mulanya dan bila akhirnya. Dan apa saja yang terjadi dalam sepanjang periode ini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, ayat itu katakan 70 kali 7 masa, yang artinya 70 minggu atau 490 hari. Jadi 70 minggu adalah juga titik awal dari nubuatan 2300 tahun. Mari kita lihat. Titik awalnya yakni saat Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali, yaitu pada 457 sebelum Masehi. Kita boleh lihat dalam kitab Ezra 7 ayat 1 hingga 27, di mana Dektrik Artasasta mengenai pembangunan kembali Yerusalem yang menjadi permulaan masa 2300 tahun itu mulai berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi dan akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Nah, 70 minggu atau 490 tahun dikirakan akan berakhir pada 34 tahun Masehi. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. 7 masa atau 1 minggu adalah 7 masa yang terakhir dari 70 minggu itu. Itulah 7 tahun yang diberikan terutama kepada orang Yahudi.
Selama waktu ini, yaitu mulai dari tahun 27 tahun Masih sampailah tahun 34 tahun Masih, waktu inilah murid-muridnya pergi memberitakan kabar baik kerajaan dan petunjuk juru selamat, terutama kepada orang-orang Yahudi. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan hinggalah tepat pada 34 tahun Masih, yakni Stefanus dilemparkan dengan batu. Mari kita lihat kembali. 70 kali 7 masa atau 490 tahun Injil hanya untuk bangsa Yahudi dan berakhir sebagaimana kita lihat, yaitu pada 34 tahun Masih. Pada waktu itulah, melalui tindakan Sanhedrin orang Yahudi, bangsa itu memeteraikan penolakannya kepada kabar baik dengan mati syahidnya Stefanus dan para penganiayaan atas pengikut-pengikut Kristus. Jadi, dapat kita lihat 70 minggu atau 490 tahun ditolak dari 2300, jawabannya adalah tinggal 1810 tahun. Jadi 1810 tahun lagi genap 2300 tahun. Dan pengiraan ini bermula pada 34 tahun Masih hingga 1844 Masih. Jadi hasilnya 2300 hari. Sebagaimana yang disebut dalam buku Daniel 8 ayat 14, berakhir pada tahun 1844, yakni tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kita pasti mengenal seorang tokoh yang bernama William Miller. Nah, mula-mula Miller dan rekan-rekannya mempercayai bahwa 2300 hari itu sebagaimana dalam Daniel 8 ayat 14 akan berakhir pada musim semi tahun 1844. Sedangkan nubuatan menunjukkan kepada musim gugur pada tahun itu. Setelah Miller mempelajari tentang 2300 hari, dia dan rekan-rekannya serta penunggu kedatangan Yesus waktu itu memberi kesimpulan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1844 dengan pemahaman bait suci akan dibersihkan. Mereka mempercayai bait suci yang dibersihkan adalah bait suci di bumi, yaitu bumi akan dihanguskan dengan api. Dan mereka menyimpulkan tanggal itu tepat pada 22 Oktober 1844 Yesus akan datang. Dalam buku yang bertajuk Memories of William Miller. Miller dalam halaman 76 dan 77. Jadi, nubuatan 2300 petang dan pagi ada dalam Daniel 8 ayat 14 yang mulai sejak 457 sebelum Masih hingga 1844 Masih. Kalau kita perhatikan, Daniel pasal 8 adalah penjelasan tambahan terhadap Daniel pasal 7. Khususnya tentang aktiviti yang lanjut usia dan anak manusia dalam masa penghakiman. Selama 1260 yakni 538 tahun Masih hingga 1798 tahun Masih, tahun itu adalah zaman di mana gereja Kristus menderita penindasan dari Roma. Dan penghakiman itu sendiri bermula setelah masa nubuatan 1260 tahun berakhir, maka nubuatan 2300 petang dan pagi berakhir. Miller dan para penunggu kedatangan Yesus menantikan pada 22 Oktober 1844. Ketika tiba pada 22 Oktober 1844, Yesus tidak datang-datang. Jadi, kesalahan dalam memahami hal ini bawa kekecewaan dan kebingungan kepada mereka. Walau bagaimanapun, mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi yang bermula pada 457 sebelum Masehi hingga 1844 Masehi, Miller tidak ada salah dalam pengiraannya. Hanya kesalahan memahami bahwa Yesus datang pada 1844 yang sebenarnya bukan Yesus datang. Jadi, apa yang berlaku sebenarnya pada waktu itu? Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel dalam Daniel 8 ayat 14 bahwa imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya, memulihkan atau membersihkan tempat kudus itu.
Dalam upacara bait suci yang menjadi bayangan pengorbanan dan keimatan Kristus, pemulihan tempat kudus adalah upacara terakhir yang dilaksanakan oleh imam besar dalam pelayanan tahunan. Itu adalah pekerjaan penutup penyucian atau hari Garafirat, yaitu pembersihan atau penghapusan dosa dari Israel. Hal itu menggambarkan atau melambangkan pekerjaan terakhir pelayanan imam besar kita di surga, yaitu Yesus Kristus. Imam besar kita melakukan pembersihan atau penghapusan dosa-dosa umatnya yang dicatat dalam buku catatan surga. Upacara ini meliputi pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan pengadilan, dan segera disusuli kedatangan Kristus di atas dengan kuasa dan kemuliaan besar. Kalau dia datang, setiap case atau kasus telah diputuskan. Kemenangan akhir halaman 368.